Sorotan berikutnya pemirsa adalah debat Jateng. Ya, kemarin baru saja dilaksanakan. Jadi dalam Pilkada Jateng 2024 ada dua pasangan, pasangan ex Panglima TNI Jenderal TNI Purnawirawan Andika Perkasa dan politikus PDIP Hendrar Prihadi. Hendrar Prihadi atau yang biasa disebut dengan Pak Hendi ini juga sebelumnya adalah seorang wali kota atau juga wali kota Semarang. Nah, pasangan berikutnya yakni adalah ex Kapolda Jateng, Komjen Pol Dr. Andes Ahmad Lutfi, dan ex Wakil Gubernur Jateng, Taji Yassin Maimun. Dalam debat perdana kemarin, sepertinya keduanya masih malu-malu untuk mengkonfrontasi lawannya dalam adu gagasan. Namun ada beberapa yang kami highlight, yang menarik, dan kami review siang hari ini, pemirsa. Nah, yang pertama, pertanyaan yang diberikan kepada Ahmad Lutfi semalam. Apa yang akan dilakukan dalam membangun kemitraan dengan pusat, kabupaten, kota, dan private? Jawabannya adalah menurutnya adalah seperti ini, pemirsa. Salah satunya adalah berkoordinasi dengan pusat, kemudian juga memanfaatkan CSR dari swasta. Lalu juga sempat disinggung berkenaan dengan program 1KK, satu layak huni rumah maksudnya ya. Kemudian juga mengubah air laut menjadi air tawar untuk kebutuhan air bersih. Ini yang dilakukan Ahmad Lutfi tadi malam yang dinyatakannya. Kemudian selanjutnya pemirsa, lalu moderator menyampaikan pertanyaan kepada Andika Perkasa. Strategi apa dalam mengatasi masalah pelayanan publik? Menurut Andika Perkasa, pemirsa, memberikan layanan secepat mungkin. Kemudian seminimal mungkin adanya kos tambahan, insentif juga diberikan. Kemudian mereka juga percaya atau Andika percaya bahwa ada juga kok orang-orang yang masih berperilaku atau bekerja secara jujur di pelayanan publik. Sehingga mereka ini harus diberikan reward atau mereka-mereka yang jujur ini harus dikasih reward juga. Kemudian giliran selanjutnya wakil gubernur yang diminta perspektifnya dengan pertanyaan pemirsa. Strategi apa agar kebijakan provinsi ini bisa beradaptasi dengan struktur kementerian yang baru? Pertanyaan ini muncul karena kabinet Prabowo Subianto sekarang jumlahnya atau jumlah kementeriannya meningkat dan juga banyak. Jawaban kita lihat pertama dari Hendi dulu. Menurutnya miskin struktur tapi kaya manfaat. Tapi harus dipastikan ada aturannya. Jadi kalau misalnya nanti mereka bergerak, daerah bergerak lebih dahulu namun dianggap tidak sesuai aturan nanti jadi masalah lagi begitu. Kemudian menurut dari Taji Yassin, ASN Jateng ini sebenarnya sudah terbiasa dengan adanya reformasi birokrasi. Jadi ketika sudah ada perubahan, ini sudah bisa cepat menyesuaikan. Ini adalah cara-cara mereka ketika nanti ditanyakan bagaimana nanti koordinasi dengan pusat yang kementeriannya bertambah begitu ya. Pertanyaan berikutnya adalah, inovasi kebijakan apa untuk memberantas pungli? Karena praktik pungli ini masih sering terjadi di pemerintahan daerah dan masih menjadi sorotan di Jawa Tengah. Taji Yassin berpandangan seperti ini pemirsa, yaitu bisa memanfaatkan teknologi data, pendidikan akhlak, anti korupsi di lingkungan ASN, digitalisasi perizinan di berbagai level. Jadi menurutnya jangan fokus di aturan saja, tapi perbaikan akhlaknya juga harus. Menurut Hendi, TPP akan dinaikkan atau tidak? Jadi ini pertanyaannya adalah bagaimana bisa mereka tidak mau pungli kalau misal sehari-hari kebutuhan dari ASN ini juga tidak bisa dipenuhi. Jadi TPP-nya harus dinaikkan. Kebutuhan minimal ASN-nya juga harus diperhatikan. Ini salah satunya untuk menghilangkan pungli. Setelah para paslon ini diberikan pertanyaan yang sudah dirangkum oleh tim penyusun pertanyaan, berikutnya kedua paslon diberikan kesempatan untuk saling bertanya. Yang dimulai dari paslon Ahmad Lutfi, Taji Yassin. Ahmad Lutfi bertanya pemirsa seperti ini. Dengan wilayah Jateng yang luas, solusi apa yang bisa diselesaikan atau menyelesaikan masalah warga Jawa Tengah yang berada di ujung timur Jawa Tengah? Jawaban dari Andika adalah internetnya yang diperbaiki. Jadi mau daerahnya sejauh mana, mau seterpencil apa, internetnya harus diperbaiki. Penetrasi koneksi ke semua daerah Jateng. Kemudian gantian, Andika Perkasa bertanya kepada Ahmad Lutfi, apa rencana penggunaan internet dalam tata kelola pemerintahan dan transparansinya bagaimana? Jawabannya pemirsa, literasi desa kalau menurut Ahmad Lutfi ya. Kemudian juga ada mereka punya konsep Jateng Ngopeni, sistem satu apps untuk semuanya, nanti semua data ada di situ. Kemudian SDM sama cyber security Jatengnya ini benar-benar diperhatikan dan memaksimalkan potensi Gen Z. Ini jawaban untuk pertanyaan dari Andika tadi. Setelah calon gubernurnya sudah saling bertanya, kini giliran calon wakil gubernurnya. Hendi memberikan pertanyaan apa rencana program membantu masyarakat terkait perumahan. Kemudian dijawab Taji Yassin bahwa kerjasama dengan semua pihak untuk perumahan atau pemenuhan rumah dan perbaikan rumah. Sekali lagi, 1KK, 1 rumah layak huni. Dibalas nih kemudian, Taji Yassin memberikan pertanyaan kepada Hendi, bagaimana strategi meningkatkan pelayanan publik dan tata kelola birokrasi untuk mendorong PAD? Hendi menjawab pemirsa,
adanya e-governing, jadi dari mulai planning sampai pengawasan ini semua bisa dilakukan di sana, kemudian di digitalisasi pelayanan publik. Inilah semua yang kemudian kemarin dibahas begitu ya di debat Jateng. Jadi kira-kira untuk Anda pemirsa, khususnya warga Jateng, puas atau tidak dengan penampilan debat semalam? Kalau misalnya belum puas, pastikan Anda cari tahu sendiri apa pandangan dan rencana kebijakan mereka di bidang lainnya selain yang kita bahas tadi. Pilih mereka yang benar-benar paham Jawa Tengah dan mau bergerak untuk kesejahteraan warga Jateng. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.